Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 29 September 2022. Dengan judul Pengabdian Paulus. Ayatnya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem, datang pekabaran, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikut Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, harapan duniawi ditinggalkan. Dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan nafas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia, mereka disanggupan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya, karena di dalam Dia Kristus telah menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Umat Tuhan yang dikasihinya, poin-poin penting di dalam renungan kita pada saat ini menjadi teladan kehidupan kerohanian yang ditunjukkan Rasul Paulus. Bagaimana pengabdian yang luar biasa untuk dia berubah dari hidup duniawi menjadi hidup bersama dengan Yesus. Dan itu semua terjadi hanya dengan penyerahan yang total tubuh, jiwa, roh kepada Allah, sehingga Allah mengaruniakan talenta karunia seperti yang dinyatakan kepada Rasul Paulus, dan itu akan dipergunakan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Jikalau kita membiarkan hidup kita, tubuh kita dipakai oleh Tuhan bekerja sama untuk misi pelayanan Kristus, maka Tuhan akan menguatkan kita untuk dapat melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Semoga ini menjadi doa kita, dan kita membiarkan Tuhan yang akan memakai kehidupan kita untuk menjadi saksi kebenarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami dapatkan menjadi wejangan dan kekuatan bagi kami pada hari ini, supaya kami menerima kematian dan kehidupan Kristus dalam daging dan darah-Mu yang sudah berkorban bagi kami. Dan biarlah kami akan merelakan hidup kami untuk didiami oleh Roh Tuhan, dan kami akan hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau tuntun kami Bapa untuk menyenangi dalam mencari kebenaran-Mu dengan mempelajari firman-Mu yang akan membuat kami semakin memandang kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu.
berkatilah kami, jauhkan kami dari semua cobaan-cobaan, tetapi kuatkanlah kami jikalau kami harus melaluinya, supaya kami dapat menang dan mengutamakan Tuhan. Bapa, hidup di dalam pekerjaan kami di sepanjang hari ini, bagi umat-umat, berkatilah ya Bapa, berikanlah kasih setiamu, keberhasilan, dan berkat-berkat yang akan dibawa untuk menjadi kepenuhan bagi kebutuhan sehari-hari, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, supaya ada sukacita, kebahagiaan yang akan dirasakan umat-umat. Dan biarlah hidup kerohanian pun selalu terpelihara, terjaga melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, memberkati dalam semua rencana-rencana kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu percaya begitu banyak kesulitan yang terjadi di zaman kami sekarang ini, terutama di dalam masalah perekonomian, mencari pekerjaan. Tuhan akan berikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, sehingga umat-umat-Mu juga akan tetap setia di dalam Tuhan. Orang-orang muda kami di dalam pergumulan kehidupan mereka, biarlah kiranya Tuhan akan menuntun ya Bapa, sehingga mereka akan dapat memperjuangkan dan mempertahankan iman mereka di tengah-tengah krisis yang terjadi di hadapan dunia kami ini. Dan biarlah mereka akan tetap berdiri teguh jadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan berkat-Mu. Biarlah kami akan memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.